in excelsis Deo. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lau Semita dan Langsung Stefani. Nah, kami mengucapkan selamat tahun baru. semangat baru. Sukacita senantiasa. Nah adik-adik di rumah sudah mandi belum? Pakaiannya sudah rapi ya. Alkitabnya juga disediakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian dulu dari Hai dunia, gembiralah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu padamu. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini pada kami. Tuhan Yesus, persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkannya dalam hati kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Tuhan Lausli Yesi yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita angkat pujian dari lagu firman Tuhan pendengar. Mari adik-adik, siapkan hatinya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Hai adik-adik, selamat hari Minggu untuk kalian semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalian di rumah sudah siap? Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama siapkan hati kita. Sekarang lipat tangan kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berikan Roh Kudus kepada kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya hari ini dalam mengikuti firman Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saya sih mau tanya nih, siapa di sini yang pernah jalan-jalan? Tentu kalian juga suka kan jalan-jalan. Apa saja sih kira-kira kalau kalian sedang jalan-jalan, apa yang kalian lihat kalau kalian sedang jalan-jalan? Apakah pemandangannya? Apakah bangunannya? Atau jalannya sendiri? Nah, tapi pernah gak sih adik-adik berpikir atau melihat dengan teliti apa yang kalian lihat waktu kalian sedang jalan-jalan? Bagaimana cahaya dari matahari menyinari, terus ada angin yang bertiup, atau juga kalian bisa menghirup udara. Di situ adik-adik sadar gak sih kalau sebenarnya Tuhan Allah itu selalu hadir bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik, di minggu-minggu yang sebelumnya, kita sudah mempelajari kitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Rut. Nah, mulai dari permulaan Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan manusia, terus apa lagi ya? Manusia jatuh dalam dosa, hingga akhirnya penebusan Allah bagi umat itu sendiri. Umat apa? Umat Israel. Nah, adik-adik juga sudah banyak kan belajar tentang tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa yang selama ini Lose-Lose udah ceritakan buat adik-adik. Nah, minggu ini dan juga minggu yang akan datang atau minggu depan, kita akan meninjau ulang nih tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa tersebut yang sudah pernah kita pelajari bersama. Tapi di minggu ini kita akan meninjau kembali dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, atau juga disebut dengan kitab Pentateuch. Nah, dan di minggu depannya nanti nih, kalian akan meninjau ulang dari kitab Yosua sampai kitab Rut. Sudah siap semuanya? Yes, pasti siap. Yuk, kita mulai. Pertama, kita belajar dari kitab Kejadian. Adik-adik bisa melihat dari tabel urutan waktu berikut ini. Di sini ada 4 peristiwa utama, yaitu 1. Penciptaan, yang mengisahkan tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. 2. Kejatuhan, mengisahkan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. 3. Air bah, mengisahkan bagaimana Allah memusnahkan manusia di bumi ini karena tingkah laku mereka yang jahat, namun menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang taat kepada Tuhan. 4. Menara Babel, mengisahkan manusia yang lagi-lagi tidak mau taat kepada perintah Allah dan sombong. Allah mencerai-beraikan mereka dengan mengacau balaukan bahasa manusia. Apa adik-adik tahu berapa lama waktu dari 4 peristiwa utama ini? Waktu dari 4 peristiwa utama ini adalah lebih dari 2000 tahun. Nah,
Selain 4 peristiwa utama, ada juga 4 tokoh utama yang kita pelajari di kitab Kejadian. 4 tokoh utama itu adalah: 1. Abraham. Dia disebut juga bapa segala bangsa. Allah berjanji untuk melipat gandakan keturunannya, dan melalui Abraham, seluruh bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Kedua, Ishak, anak dari Abraham dan ayah dari Esau dan Yakub. Ketiga, Yakub, anak Ishak, yang mengambil hak kesulungan dari Esau. Kemudian Yakub dipanggil dengan sebutan Israel. Keempat, Yusuf, anak kesayangan Yakub. Tentunya adik-adik ingat, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak ke Mesir. Namun Allah menyertai Yusuf, bahkan Yusuf menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Nah, waktu dari 4 tokoh utama ini adalah selama 350 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik. Lause harap adik-adik masih ingat semua kisah-kisah ini ya. Sekarang kita akan melihat tabel urutan waktu yang kedua. Ini bersumber dari kitab Keluaran dan Imamat. Dari kitab Keluaran ada 3 tema besar yang kita pelajari, yaitu 1. Perbudakan. Nah, adik-adik, setelah Yusuf meninggal, keturunan bangsa Israel semakin banyak, dan pemimpin bangsa Mesir saat itu khawatir dengan sangat banyaknya orang Israel. Akhirnya, mereka memperbudak bangsa Israel selama kira-kira 400 tahun. Sampai akhirnya Tuhan memanggil Musa sebagai pemimpin bagi umat Israel agar terbebas dari perbudakan di Mesir. Kedua, pembebasan. Ini berkisah tentang penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mulai dari 10 tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir atas kekerasan hati mereka yang tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kisah ini berlanjut dengan perjalanan bangsa Israel yang terdiri dari 600.000 orang laki-laki bersama dengan keluarganya. Dengan pimpinan Tuhan, mereka keluar dari Mesir hingga sampai di Gunung Sinai. Tuhan memberikan banyak mujizat dan selalu menyertai mereka, walaupun mereka seringkali tidak percaya dan bersungut-sungut. Apa kalian ingat apa saja mujizat yang Tuhan berikan? Banyak ya adik-adik. Ada tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari, air pahit berubah menjadi manis, ada makanan gratis dari Tuhan, yaitu mana dan burung puyuh, dan juga ada air yang bisa keluar dari batu. Wah, sungguh ajaib ya Tuhan kita. Nah, adik-adik, waktu masa pembebasan ini kira-kira 2 bulan. Ketiga, rumah Allah. Berkisah tentang Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum Allah. Namun bangsa Israel malah mendukakan hati Allah dengan membuat dan menyembah patung lembu emas ketika mereka menanti Musa yang belum juga turun dari Gunung Sinai. Hal ini membuat Musa marah dan memecahkan loh batu yang dibuat oleh Allah. Kisah ini berlanjut dengan Allah kembali mengampuni bangsa Israel dan menyertai mereka. Kemudian, di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel membuat kemah suci lengkap dengan perkakasnya sesuai dengan cara yang Tuhan perintahkan. Perkiraan waktu dari Musa naik ke Gunung Sinai hingga bangsa Israel membangun kemah suci adalah sekitar 10 bulan. Kemah suci itu merupakan tempat kudus, suatu tempat yang dikhususkan bagi Tuhan untuk tinggal di antara
dan bertemu dengan umatnya, yaitu bangsa Israel, sejak masa mereka meninggalkan Mesir. Kemah pertemuan dibuat di kaki Gunung Sinai, di bawah pimpinan Musa, dengan teliti sesuai petunjuk dari Allah. Kemah itu dibongkar pasang selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Sinai sampai ke tanah Kanaan. Dari kitab Imamat, ada 2 tema yang kita pelajari, yaitu 1. Ibadah. Tuhan memberikan aturan-aturan kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan cara yang Tuhan ajarkan, termasuk tata cara untuk imam dan korban bakaran. Kedua, hidup kudus. Tuhan juga menetapkan hari raya pengudusan bagi umat Israel, seperti Paskah, hari raya buah sulung atau hasil pertama, dan hari raya peniupan nafiri atau sangkakala. Semua aturan-aturan ibadah ini diberikan kepada bangsa Israel agar mereka hidup kudus dan beribadah sesuai dengan cara yang Tuhan ajarkan. Perkiraan waktu dari kisah-kisah di kitab Imamat yaitu 1 bulan. Luar biasa ya adik-adik, ini membuktikan bahwa Alkitab bukanlah buku dongeng. Alkitab mencatat hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga, bersumber dari kitab Bilangan dan Ulangan. Adik-adik bisa melihat dari tabel urutan waktu berikut ini. Kitab Bilangan berkisah tentang pengembaraan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Ada 4 kisah utama, yaitu 1. Menghitung dan menyeleksi. Tuhan memberi perintah pada Musa untuk melakukan sensus pada bangsa Israel dan memilih kepala-kepala pasukan Israel. Kedua, 12 mata-mata menggerutu dan Musa tidak taat. Tuhan memberi perintah pada Musa untuk mengirimkan 12 orang pemimpin untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 orang pengintai, 10 orang menggerutu karena menganggap orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan lebih kuat daripada orang Israel. Hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Kisah lainnya yaitu ketika bangsa Israel kembali ke Kades, mereka kekurangan air dan kembali bersungut-sungut hingga membuat Musa marah dan tidak taat. Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata-kata pada batu, tapi Musa malah memukul batu 2 kali. Hal ini mengakibatkan Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Ketiga, ular tembaga Bileam. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, sekali lagi bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk memanggut mereka. Ketika bangsa Israel menyesal, Tuhan mengampuni mereka dan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang yang dipagut ular memandang pada ular tembaga itu, ia akan tetap hidup. Bileam, apa kalian ingat dengan kisah ini? Bileam seorang nabi kafir yang diutus oleh Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi atas perintah Allah, Bileam malah memberkati bangsa Israel. Keempat, menghitung ulang. Untuk kedua kalinya Tuhan memerintahkan untuk menghitung jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Berikutnya, kitab Ulangan yang merupakan perintah terakhir Musa. 1. Tinjauan hukum Allah. Di sini Musa meninjau kembali 10 perintah dan hukum-hukum Allah kepada bangsa Israel. Untuk itu, Lelse minta beberapa dari teman kalian untuk membacakan 10 hukum Taurat dari Keluaran 20 ayat 1 hingga yang ke-17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 8. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allah
dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 9 sampai 17. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalian harus ingat-ingat dan menaati 10 perintah Allah ya. Oke, selanjutnya, apalagi yang kita pelajari dari kitab Ulangan? Yang kedua, hukum tanah perjanjian. Musa juga mengingatkan bangsa Israel kewajiban mereka sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu untuk taat kepada perintah Tuhan, mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak mereka, selalu ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, pembaruan kovenan. Di tanah Moab, Musa mengajak bangsa Israel untuk memperbarui perjanjian yang diikat dengan Allah dengan mengangkat sumpah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ini terdapat dalam Ulangan pasal 29 sampai 30. Keempat, Musa meninggal. Musa mengangkat Yosua sebagai penggantinya. Kemudian Musa naik ke Gunung Nebo, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Kemudian matilah Musa, hamba Allah itu, pada umur 120 tahun. Adapun perkiraan waktu kisah-kisah di kitab Ulangan yaitu selama 2 bulan. Nah, adik-adik, bagaimana? Kalian masih mengingatkan semua hasil tinjauan kita atau hasil yang kalian pelajari dari beberapa minggu ini tentang firman Tuhan kita? Menarik bukan? Nah, kalian sudah begitu banyak belajar tentang firman Tuhan, tentang Allah itu sendiri, bagaimana Allah menunjukkan penyertaan dan kesetiaannya kepada siapa? Kepada umatnya. Di sini perlu Lose sampaikan juga dari kisah-kisah yang sudah kita pelajari ini, semuanya mengarah kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena yang disebut sebagai domba Paskah itu adalah Kristus. Kristus adalah anak domba Allah, korban dari pengganti yang sempurna bagi dosa-dosa kita manusia. Yang kedua, ular tembaga. Mengapa? Kita melihat pada pengorbanan Kristus di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita juga. Nah,
Adik-adik, hubungan Allah dengan umatnya membentang sangat luas atas begitu banyak generasi. Bahkan sampai pada masa kita sekarang ini, masa di mana Lose dan adik-adik hidup. Bagaimana dengan kita? Ketika tadi kita sudah melihat kisah-kisah dalam Alkitab tersebut, apa reaksi kita? Apakah adik-adik melihat gambaran besar dari perjalanan dan pekerjaan tangan Tuhan kepada umatnya, bahkan terlebih dalam kehidupan kita semuanya, terutama dalam kehidupan adik-adik dan juga keluarga? Apakah juga adik-adik benar-benar mau percaya bahwa Allah akan selalu menepati janjinya kepada kita semuanya? Nah, adik-adik, untuk itu mari kita berpaling kepada siapa? Kepada Kristus, dan kita mau berseru seperti di dalam ayat firman Tuhan kita kali ini dalam Markus pasal 9 ayat 24b. Mari sama-sama kita baca. Berkata demikian, "Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini." Adik-adik bisa katakan itu sekali lagi. Tuhan, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Nah, adik-adik, ini juga merupakan ayat hafalan loh buat adik-adik semua. Jadi adik-adik harus mengingat apa yang dikatakan Alkitab dalam Markus pasal 9 ayat 24b ini. Adik-adik harus berseru kepada Tuhan yang selalu menepati janjinya buat kita. Oke, nah sampai di sini cerita firman Tuhan Losesi. Selamat hari Minggu, tetap sehat semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Terima kasih Lose Yesi atas firman Tuhannya pada hari ini. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan yang dibawakan Lose Yesi, kita percaya bahwa Allah terus menjalankan rencana penebusannya bagi umat pilihannya, yaitu kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Adik-adik, mari kita berdoa karena ibadah kita sudah selesai. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa bahwa hari ini kami boleh mengikuti ibadah di tahun baru ini. Bapa, terima kasih telah melindungi kami sepanjang tahun kemarin. Bapa juga yang membimbing kami setahun yang berjalan ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu
Terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk terus percaya akan janji penebusan-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan selesai ibadah. Biarlah nama-Mu selalu kami ingat dalam hati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo papa mama dan adik-adik di rumah. Semoga sehat semua ya. Walaupun saat ini kita masih harus tetap beribadah secara online, gak usah percaya adik-adik tetap semangat. Nah, kalau ada teman-teman kalian yang belum bersekolah minggu, kalian boleh ajak untuk bergabung bersama dengan kita beribadah sekolah minggu di GKI Kota Modern. Kita akan bersukacita, memuji Tuhan, dan juga tentunya belajar firman Tuhan bersama-sama. Atau bagi adik-adik yang mungkin selama ini sudah bersekolah minggu di GKI Kota Modern, namun belum terdaftar di WhatsApp grup kelas sekolah minggu, adik-adik boleh menghubungi nomor telepon lause-lause yang ada di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang terbaru seputar kegiatan sekolah minggu di GKI Kota Modern. Catat ya nomornya. Lause tunggu ya. Sampai jumpa di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.